Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para seluruh mahasiswa semester 6A, 6B, 6C, selamat bertemu kembali pada hari ini dalam rangka acara kuliah jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Kali ini kita akan membahas tentang statistik 2 untuk pertemuan yang kedua. Nah, kita mulai dengan pertama dengan populasi dan sampel. Pada prinsipnya dalam pembelajaran statistik yang kita pelajari itu adalah populasi, yaitu untuk mengetahui tentang populasi yang kita amati atau kita teliti. Nah, karena populasi terlalu besar, maka yang kita teliti itu adalah bagian dari populasi yang mempunyai sifat dan ciri sama dengan populasi, yaitu adalah sampel. Nah, dari sampel itu nanti data-data kita olah yang disebut dengan statistik. Nah, jadi kita lanjut. Nah, statistik menurut fungsinya itu ada dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, apa bedanya? Nah, statistika deskriptif itu adalah menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Nah, ini alur kerja daripada penelitian. Pertama, mulai dari kita pengumpulan data mentah, terus data yang perlu disederhanakan. Kalau misalkan iya, kita susun tabel data, tabel distribusi, dokumen. Kita lanjut dengan penyajian data, penyajian distribusi, frekuensi. Nah, kalau seandainya tidak, kita langsung ke perhitungan ukuran-ukuran untuk untuk mengintisarkan ya karakteristik data. Nah, setelah itu penelitian kita terhadap data adalah selesai. Kita lanjut. Statistik inferensial itu penerapan metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi pada saat pengumpulan data itu kita olah, terus kita sajikan olahan data, terus data diperoleh dari sampel. Jika tidak, penggunaan data untuk menganalisis karakteristik populasi yang ditelaah. Itu semuanya alurnya disebut dengan statistik deskriptif. Nah, jika iya, maka penggunaan hasil olahan data sampel untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan. Penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi yang ditelaah. Nah, itu yang disebut dengan statistik inferensial. Itu adalah alur-alur daripada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Contoh, data tentang penjualan mobil merek A, B, C per bulan di suatu showroom mobil di Jakarta selama tahun 99. Dari data tersebut, pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti
menghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasinya, dan lain-lain. Kemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil deskripsi seperti perkiraan mobil tersebut bulan Januari tahun berikutnya, perkiraan terjual mobil tersebut bulan Januari tahun berikutnya, rata-rata penjualan mobil tersebut di seluruh showroom tersebut. Selanjutnya yaitu tipe data statistik, yaitu ada 4 tipe: data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal dan data interval itu disebut dengan data kualitatif, dan data interval dan data rasio disebut dengan data kuantitatif. Apa itu data rasio? Data rasio adalah data berskala rasio, adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya gaji, skor ujian, jumlah buku. Data nominal biasa disebut data skala nominal, adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contoh, jenis pekerjaan diklasifikasikan sebagai pegawai negeri diberi tanda 1, pegawai swasta diberi tanda 2, wira swasta diberi angka 3. Ciri data nominal: posisi data setara. Dalam contoh tersebut, pegawai negeri tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari pegawai swasta. Tidak bisa dilakukan operasi matematika X kali, tambah, atau. Contoh, tidak mungkin 3 dikurang 2, 1. Wira swasta dikurangi pegawai swasta sama dengan pegawai negeri. Nah, itu pengertian data nominal, ciri-cirinya. Data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contoh, kepuasan pelanggan diklasifikasikan sebagai sangat puas diberi tanda 1, puas diberi tanda 2, cukup puas diberi tanda 3, tidak puas diberi tanda 4, sangat tidak puas diberi tanda 5. Ciri data ordinal: posisi data tidak setara. Dalam kasus di atas, sikap pelanggan yang sangat puas lebih tinggi dari yang puas. Sikap pelanggan yang puas lebih tinggi dari yang cukup puas, dan seterusnya. Angka atau tanda bisa dibalik dari 5 hingga 1, tergantung kesepakatan. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Tidak mungkin 1 tambah 2 sama dengan 3, yang berarti sangat puas ditambah puas sama dengan cukup puas. Itu ciri data ordinal. Data interval. Data interval data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Berbeda dengan skala ordinal, di mana jarak dua titik tidak diperhatikan, seperti berapa jarak antara puas dan tidak puas, yang sebenarnya menyangkut perasaan orang saja. Temperatur ruangan bisa diukur dalam Celsius atau Fahrenheit dengan masing-masing menggunakan skala sendiri. Untuk air membeku pada derajat Celsius sampai 100 Celsius. Skala ini jelas jaraknya bahwa 100 dikurang 0 sama dengan 100. Pada Fahrenheit, 30 derajat Fahrenheit sampai 220 derajat Fahrenheit, skala ini jelas jaraknya. 212 dikurang 32 derajat Fahrenheit sama dengan 180 derajat Fahrenheit. Ciri data interval: tidak ada kategorisasi atau pemberian kode, seperti terjadi pada data nominal dan ordinal. Bisa dilakukan operasi matematika. Panas 40 derajat adalah 2 kali panas dibanding 20 derajat.
Selanjutnya, data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Ini berbeda dengan skala interval, di mana tak ada titik nol atau mutlak absolut, seperti titik nol derajat Celcius, tentu beda dengan titik nol derajat Fahrenheit. Atau pergantian tahun pada sistem kalender Masehi setiap 1 Januari berbeda dengan pergantian tahun pada 1 Muharram dan lainnya. Pada 1 Hijriah dan lainnya, sehingga tak ada tahun baru dalam artian diakui oleh semua kalender sebagaimana tahun baru. Contoh, jumlah buku di kelas, jika 5 berarti ada 5 buku, jika 0 berarti tak ada buku atau absolute 0. Ciri data rasio, tak ada kategorisasi atau pemberian kode. Bisa dilakukan operasi matematika, misal 100 cm tambah 35 cm sama dengan 135 cm. 5 mangga ditambah 2 mangga sama dengan 7 mangga. Selanjutnya yaitu klasifikasi jenis data, sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Sumber data itu adalah yang data primer dan data sekunder. Terus cara memperolehnya ada dengan sensus, ada yang dengan sampling. Waktu pengumpulan bisa cross section, bisa time series. Itu klasifikasi jenis data. Menurut sifat, kualitatif bukan angka, nominal dan ordinal. Jenis pekerjaan, tanggal dan tempat lahir, tingkat pendidikan. Kuantitatif berupa angka, interval dan rasio. Umur, tinggi badan dan berat badan. Lanjut ke penyajian data. Tujuan penyajian data memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Cara penyajian data itu ada dua, yaitu dengan tabel, yang kedua dengan gambar atau grafik. Jenis tabel data yaitu tabel statistik, tabel satu arah, yaitu tabel produksi kedelai menurut jenis paritas. Yang kedua, tabel data hasil pengamatan produksi kedelai dalam ton atau per hektar menurut jenis paritas, daerah panen, dan jenis tanah. Itu ada 3 macam kategori, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda dalam penyajian data tersebut. Nah, jenis grafik atau gambar dalam statistik kita kenal ada grafik garis yang disebut dengan line chart. Yang kedua ada grafik batangan atau bar chart. Yang ketiga ada grafik lingkaran atau pie chart. Yang keempat ada grafik gambar yaitu pictogram chart. Yang kelima adalah diagram pencar yaitu scatter diagram. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis grafiknya. Yang kiri berwarna merah itu grafik batang. Sebelah kanannya itu adalah grafik garis atau line. Yang berbentuk lingkaran ini adalah grafik lingkaran atau V. Dan sebelah kanannya bawah grafik interaksi interaktif, itu gabungan dari beberapa grafik. Selanjutnya adalah grafik gambar. Jadi grafik gambar ini adalah menyajikan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1987 dalam jutaan rupiah. Nah, ini tahun 79 dapat kita lihat yaitu dengan jumlah gambar orang
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 gambar manusia. Itu menandakan bahwa adalah 100 dengan skala 1:10, berarti ada 150 juta penduduk Indonesia dan seterusnya. Itu yang disebut dengan grafik gambar. Baik, barangkali cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.